Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat datang kepada para penonton setia semua channel Gereja Keluarga Tabernakel di acara Ngobrol Alkitab ya. Sekali lagi kita masuk di dalam acara yang sangat akan memberkati kita semua dengan berbagai macam pengetahuan-pengetahuan baru dari Alkitab. Nah, kita sudah melewati nih kan, kalau kemarin kita sudah melewati kemerdekaan ya. Tapi nuansa kemerdekaan itu masih kita tampilkan saat ini ya, biar terus menerus mengingatkan kepada kita bahwa betapa bangganya menjadi warga negara Indonesia Yang merdeka. Kalau belum nonton, boleh cek di channel kita episode sebelumnya. Nah, episode kali ini juga merupakan episode yang sangat seru ya, karena kita akan membahas nih, kita kan sebagai negara sudah merdeka, sebagai orang-orang Kristen juga, saudara dan saya tahu bahwa dan kita semua tahu bahwa ya kita sudah merdeka dalam Kristus, sudah dibebaskan dari dosa. Tetapi apakah di antara kita ada yang tidak pernah membuat kesalahan? Ya, Nggak mungkin dong, pasti kita membuat Pasti kesalahan masih, ya dong, pasti masih dong. Kita menerima kemerdekaan dalam Kristus bukan berarti kita menjadi superpower bisa terlepas pada kesalahan-kesalahan dosa. Nah, pastinya kalau misalnya kita semua nih, aku nggak tahu ya, kalau saya sih dulu waktu kecil kalau melakukan kesalahan pasti mendapatkan teguran-teguran gitu ya. Nah, nggak tahu nih kalau para pakar sekalian nih pengalamannya gimana nih? Pernahkah ada menerima teguran? Pernah? Iyalah. Pasti dong. Pasti ya. Iya. Kalau ditegur tuh enak atau enggak? Enggak. Enggak ya. Wah, coba mungkin Om Daniel punya pengalaman ditegur yang tidak enak. Ya tegur ya. Semua teguran tidak enak. Ya teguran tuh pasti tidak enak. Yang paling tidak enak. Iya, teguran itu kan tidak juga harus selalu dari orang tua. Ya kan, dari atasan ketika kita berbuat salah juga pasti kan akan ditegur gitu kan. Nah, kalau yang nggak enak kadang-kadang kan waktu misalnya di kantor ditegur di depan semua orang. Ya. Itu kadang-kadang kan nggak Ya. mengenakan gitu kan. Padahal kan kalau menurut Alkitab atau firman Tuhan sebetulnya kan ada cara menegur. Oh, ada cara menegur, Kan, yang iya. berdua dulu ya kan, seperti yang di Matius 18. 18 ya? 18 ayat berapa tuh? Aku juga 15 sampai 17 ya. Matius 18. Ya, Matius 18. Coba kita lihat. Kita coba lihat sebentar ya saudara ya. Ya. Ini ada cara menegur nih ya. Kita masuk membahas tentang cara etika menegur gitu ya. Ya. Matius 18 ayat berapa Om? 15 sampai 17. Saya duluan Ya ya. boleh Om. Apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Artinya berdua dulu kan. Oke, lanjut 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi dibawa ke yang lebih besar, banyak lagi Iya, kan. iya. Oke, silakan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ya, itu. Jadi teguran yang pertama adalah teguran itu tidak satu kali. Jadi kita nggak boleh hanya menegur habis itu nggak berhasil selesai. Artinya ada usaha juga untuk memperbaiki seseorang yang berbuat salah ya. Makanya dibawalah itu kalau berdua nggak bisa, harus ada yang lain. Ya kan, nggak bisa juga dibawalah ke jemaat, kira-kira seperti Nah itu. ini menarik ya saudara. Om Daniel langsung masuk kepada cara menegur nih. Iya. Padahal tadi Mika bertanyanya adalah teguran apa nih yang om milik apa yang Juga pernah tidak dirasakan terpikir, ya. gitu. Nggak apa-apa itu adalah Iya, sebuah iya. pengetahuan. Kalau misalnya tadi kalau Mika ambil dari apa yang Om Daniel jelaskan ya, bahwa tentang ditegur di depan orang banyak, ya memang itu tidak mengenakan. Ya. Iya, Kalau betul. mungkin kalau Om Stephen sama Mama adakah pernah punya pengalaman ditegur yang tidak mengenakan? Apakah Om Daniel pernah ngalamin ditegur di depan Ya tadi udah dicerita ini? yang waktu di kantor ada itu. lah. beberapa kali? Ya waktu dalam pekerjaan sih adalah karena ada dalam suasana bekerja kan kadang atasan kita kan nggak selalu dalam kondisi emosional yang baik. Oh iya. Nah setelah itu ya, tapi kita ya mengerti-ngerti aja gitu. Oke. Kalau Om Stephen adakah pengalaman Ya. ditegur yang tidak enak? Ya banyak banget lah sering ditegur. Bahkan sesuatu hal yang tidak dilakukan tapi malah ditegur ke saya di depan banyak orang.
Tapi ya nggak usah terlalu dalam lah cerita Ya, siapa di it's mana okay. It's okay, it's okay. kejadiannya kan gitu. Nanti nggak- ketahuan siapa yang menegur ya. nggak penting lah. Tapi memang pernah ngalamin dan sering, dan memang ya sakitnya di sini gitu. Kita masih ingat nggak lagunya? Ngerti, ngerti. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Ya sakit lah, pernah. Kalau mama bagaimana? Ya pernah sih. Sebenarnya kalau di antara teguran-teguran itu ada yang satu ingat banget gitu. Waktu itu ditegur atasan. Kalau pengalaman saya sih kalau ditegur sama orang tua Biasa nggak aja. terlalu apa-apa Iya, gitu iya. ya. Kita bisa menerima, mengerti Iya, lah ya. karena apa ya, Betul. orang kita tahu lah orang tua tuh maksudnya baik buat kita gitu. Walaupun sama waktu ditegur juga nggak enak, namanya juga ditegur nggak enak. Tapi ada satu kali ditegur di depan orang banyak gitu. Nah ini tuh waktu masih kerja arsitek. Nah sebagai arsitek yang masih junior lah waktu itu, baru lulus terus kerja di kantor arsitek konsultan gitu. Nah si bosnya ini memang lulusan luar negeri lah ya. Nah jadi mungkin kalau apa namanya ada satu proyek nggak besar proyeknya, tanahnya juga kecil gitu loh. Memang ada kan kalau kita jadi arsitek tuh ada pedoman-pedomannya. Mesti gimana? Nah salah satunya adalah si apa yang dibikin jalanan di dalam site-nya itu atau di lokasi itu, jalanan itu harus dilewati oleh ini apa namanya mobil pemadam kebakaran. Mungkin kalau di luar negeri nggak ada jalanan yang sesempit gang di sini gitu. Nah jadi pakem itu atau standar itu tuh harus dicari. Nah pada waktu dibuat saya melihat lokasi jalannya aja, mobil pemadam kebakaran aja susah masuk gitu. Iya. Terus udah gitu di situ ada palang dan sebagainya susah masuk gitu. Jadi saya tidak mengambil hal itu karena ini proyeknya proyek kecil gitu, rumah tinggal kecil. Jadi saya tidak mengambil standar itu. Terus ketika dia negur, ini kamu gimana sih sebagai arsitek? Kok nggak mikirin ya kalau kebakaran gimana apa gitu ya. Terus saya diam, udah selesai saya bilang itu depan teman-temannya arsitek yang lain, ada orang sipil. Kalau di biro arsitek tuh terbuka gitu loh, open plan office-nya. Terus saya bilang Pak ini tuh apa jalanannya aja lebarnya nggak masuk mobil pemadam kebakaran gitu. Terus dia diam. Terus dia diam gitu. Apa namanya padahal udah marah-marah gitu. Jadi dari sejak itu saya ingat banget. Mungkin karena dia lulusan luar negeri, saya lulusan dalam negeri gitu. Yang biasa survei di tempat-tempat yang sempit. Nah, jadi kita punya perbedaan pemikiran. Nah, itu sih. Udah dimaki-maki sebenarnya di situ, tapi udahnya saya tinggal ngomong gitu terus dianya malu gitu. Nah, itu kan adalah contoh nih saudara ya, teguran dari tadi kita semua ya, teguran dari atasan kepada bawahan gitu. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya teguran sesama pada teman gitu kan ya. Nah, tadi seperti apa yang Om Stefan kita semua juga sepakati ya bahwa ditegur tuh sakitnya di sini. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menanggapi atau melakukan melakukan teguran kepada teman? Itu. Jadi kan katanya kan kalau kita menegur kan pasti nggak enak ya. Ke temen juga nggak enak. Apakah itu berarti kalau gitu kita nggak usah negur deh, cari aman gitu. Kira-kira itu dibenarkan nggak berdasarkan kitab suci Alkitab gitu? Oh tentu tidak lah ya, maksudnya bukan berarti juga ketika saya ditegur sakitnya tuh di sini lalu kemudian bilang mulai besok jangan tegur-tegur saya ya. Tidak juga begitu kan. Tetap proses itu kan menjadi proses pembentukan karakter. Misalkan kalau saya ditegur itu proses pembentukan diri saya lebih berkembang. Karena kalaupun saya berbuat salah ditegur, saya menjadi baik. Kalau saya tidak salah ditegur, saya menjadi lebih baik lagi. Nah, sehingga prinsip itu dipakai oleh kita untuk kita boleh tetap menegur orang lain juga, atau teman, atau anak kalau yang sudah menikah. Jangan berarti karena kita nggak enak, jadi kita pakai standar itu. Kalau begitu nggak usah tegur-tegur, nggak enak. Nanti dianya jadi nggak enak gitu loh. Mungkin ada ayatnya nggak? Kalau saya sambung aja ya. Boleh. Apa alasannya kan? Dasarnya untuk menegur itu kan tentunya pasti ada. Pasti ada. Nah di dalam Amsal yang pasal yang ke-27 27 ya? ya. Ya. Ayat yang ke Amsal
Amsal berapa Om? 27 ayat yang kelima. 27. Om Stephen? Saya baca Ya, ya. kan Om Ya. Stephen Ya, yang saya baca. baca. Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ini dia. Jadi ada orang berpikir begini, saya mengasihi dia, tapi karena saya kasihan, nggak usah tegur ah. Ini kan kasih yang tersembunyi. Padahal firman Tuhan bilang jangan, lebih baik teguran yang Nyata-nyata. nyata. Karena di dalam teguran yang nyata juga itu justru mengandung kasih yang lebih besar. Karena saya mengasihi kamu, saya tegur kamu. Tolong jangan minum ini, racun itu. Kalau saya nggak kasih tahu ke dia, nggak tegur dia, kamu mungkin sekali minum belum mati. Nanti 10 kali minum kamu mati. Iya. Dianya nggak tahu. Saya harus tegur dia, jangan. Saya dulu hampir mati gara-gara itu. Iya, iya. Nah, saya harus kasih tahu. Dasarnya adalah karena saya mengasihi dia. Itu dia. Betul. Iya. Kalau mungkin dari Mama ada tambahan? Untuk Kenapa apa? kita harus menegur? Ya, kalau apa namanya, mama sih seorang mama sih ya. Nah, itu Jadi dia. kalau ngelihat anak ini nggak ada hubungannya, maksudnya ya nggak selalu kita harus lihat Alkitab ya, Betul. tapi dalam kondisi sehari-hari banyak hal yang kalau namanya anak tuh dia belum tahu apa, jadi banyak ditegur, mama itu banyak menegur, anak juga banyak ditegur gitu. Mika juga punya iya, pengalaman aku juga ya. pernah ditegur, Nah, ya. dari tegur baik-baik sampai tegur marah itu ada Iya. gitu ya. Nah, tapi memang apa namanya, sejauh ini nggak sampai apa sih, kalau yang perlindungan anak tuh sampai sebatas mana sih kalau kita ngedidik anak kita nggak boleh mukul atau Nah, apa itu tuh? menarik tuh. Karena itu sekarang sebatas ini apa sih? fenomenanya gini, karena mungkin bagi saudara yang nggak tahu konteksnya ya, ada fenomena di mana kalau sekarang tuh tadi kan sebenarnya habis dari sini mau masuk sana, Iya. tapi sebenarnya gini, fenomenanya di mana ada Badan Perlindungan Anak ya kan sekarang ini. Kayaknya kelihatannya sekarang ini udah mulai jarang ya ada guru-guru yang misalnya bukan hanya orang tua kan, guru kan juga tugasnya mendidik kita di sekolah ya kan. Jarang banget ada yang main pukul, lempar kapur. Kalau dulu mah ada ya lempar kapur ya. Dan karena Mika juga masih merasakan fase di mana masih pakai kapur gitu. Iya. Nah, habis itu pukul pakai penggaris kayu yang gede gitu kan. Sekarang kan udah nggak ada Tua lagi ya. banget kayak itu. gitu. Nah, itu dia nih. Akhirnya mengaku, saudara, ada yang mengaku. Ada yang- Nah, berarti nakal. itu dia. Enggak, Oh, gitu. Belum tentu. Oh, belum tentu ya. Cuma kurang baik gitu. Nah, tapi kan kalau dulu kan zaman dulu nggak ada tuh kayak, oh ini diviralin. Nanti kalau misalnya gurunya viral, nanti ada Badan Perlindungan Anak lah ikut campur segala macam gitu kan. Nah, itu tuh sampai sejauh mana sih kita? Nah, tadi kita sambung ke pertanyaannya Mama tadi. Kalau Sampai sejauh mana ya, kalau kita bisa menegur? dilihat sampai perlindungan anak itu kalau dia digebukin atau apa gitu ya. Tapi sesungguhnya gini, tergantung motivasinya. Di Alkitab juga ada sih, menegur itu tadi udah dengan dikatakan kan harus dengan kasih gitu. Dasarnya apa? Kalau dari mama ke anak pasti dasarnya mengasihi banget supaya anaknya ini gak jadi anak yang bikin orang lain sebel sama dia. Kalau dia nakal, kalau dia kurang ajar, ya, ke orang lain juga begitu. Kalau mama sendiri kan bisa udahlah ini anak sendiri. Walaupun dia nakal, senakal-nakalnya kita nggak akan gimana lah ke dia. Tapi orang lain bisa gebukin dia loh. Jadi dasarnya mama mendidik anak-anak itu supaya dia tidak melakukan hal-hal yang mencelakakan dirinya dia sendiri nantinya. Nah, dari hal yang kecil misalnya dikasih tahu jangan pegang air atau panci yang ada di atas kompor. Itu panas gitu. Nah, kalau kamu pegang nanti kamu begitu, hal yang kecil. Sampai hal yang misalnya kalau kamu nggak belajar besok kamu nggak bisa ulangan ya. Kalau kamu nggak bisa ulangannya dapat jelek. Nanti kalau kamu dapat jelek nggak naik kelas gitu. Nah, juga hal-hal yang sifatnya misalnya bohong. Oh. Ya, kalau udah mulai bohong itu, nah itu kalau ada standarnya. Kalau mama sih begini, mungkin juga Mika bisa pernah ngeliat gitu gimana mama tuh kalau misalnya ke Kak Ni atau kemana gitu. Jadi kalau dia bohong, kenapa bohong? Pada waktu dia berbohong, mama tahu gitu, paling diselentik. Mana yang bohong? Mulut di gitu, nggak boleh bohong lagi. Terus ditanya, kamu tahu nggak kenapa sih kok mama marah gitu? Kenapa mama selentik kamu? Kamu tahu nggak? Terus ya karena bohong. Tahu nggak
apa akibatnya kalau orang berbohong. Nah, jadi dikasih tahu. Nah, kalau sebatas itu dilakukan. Tapi nggak sampai ngegebukin gitu, enggak sih. Cuman harus. Nah, terus yang berikutnya adalah persoalan kedisiplinan di rumah. Misalnya habis main dikembaliin lagi, kalau enggak marahin. Tapi kan ini gini-gini, marahin gitu. Nah, itu dimarahin dalam arti kata supaya dia di sekolah di mana barangnya nggak ketinggalan karena diberesin. Betul. Nah, itu dikasih sekalian diteladanin lah ya. Jadi kalau habis main berantakan, ayo kita beresin sama-sama. Nah, gitu. Nah, itu tuh yang sebagai mama, yang biasalah hal-hal yang seperti itu tuh harus dilakukan menurut mama ya. Terus kalau di sekolah, kalau guru negur anak mama pernah Stefani gitu, mukul temennya pakai penggaris. Karena temennya memang nakal sekali gitu, udah tahu. Tapi kan pas mama lagi jemput dia, mama lihatlah dia lagi mukul temennya pakai penggaris gitu. Dipanggil lah sama guru, ya sudah menjadi konsekuensi dia dimarahin guru. Tapi kan tahu kalau apapun yang terjadi walaupun dinakalin jangan ngebalas gitu. Kayak gitu. Itu sebagai mama negur. Tapi kalau sebagai gembala beda lagi gitu. Beda lagi ya. cara menegurnya ya. Satu kali pernah mama sendiri ditegur sama jemaat. Nah, itu. Ya. Dan itu tuh sakitnya yang katanya Stefan, sakitnya tuh di sini. Itu. Pada waktu itu selesai khotbah, beberapa saat kemudian ada jemaat datang. Ibu tahu nggak sih khotbahnya ibu tuh ini loh apa namanya ngebosenin. Cuman gitu, khotbah ibu tuh ngebosenin. Hah? Gitu ya. Nah, bayangin apa sebagai seorang gembala yang memang waktu itu masih tahun ketiga, kalau nggak salah tahun ketiga menggembalakan, kita tuh khotbah udah mesti disiapin gitu ya, terus di satu kata khotbahnya ibu ngebosenin. Itu tuh sakitnya di sini emang. Iya, pasti. Tapi saya nggak marah, karena oh ini dari Tuhan, karena tahu ini dari Tuhan. Ya. Lalu didengar ulang pada waktu itu kan pandemi, jadi ada rekamannya, didengar ulang, pikir-pikir iya juga ya nyebel apa ngebosenin gitu. Jadi gimana caranya untuk mengupgrade diri itu apa walaupun tadinya sakit gitu ya, lama-lama berterima kasih. Berterima kasih. Berterima benar. kasih. Nah, tapi kalau kita saya mama sebagai gembala ngomong gitu kok ke jemaat, jemaatnya langsung down pastilah ya. Nah, jadi dalam hal ini pengen ngebagi kalau seorang gembala tuh negurnya harus gimana. Yang kata firman Tuhan itu harus gimana. Nah, gitu ya. gimana tuh? Kita lihat dari 2 Timotius 2 ayat 24. 2 ayat yang ke-24. 2 Timotius 2 ayat 24. Ya. Bacain ya. Tadi terakhir siapa sih? Saya. Oh, Pak Daniel. Om Daniel. berarti. 24 sampai dengan 25. Nah, berarti Mika 25. Iya. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Nah, ditutup dengan ayat 26. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi ini adalah seorang jemaat yang melakukan kesalahan, ya, yang melawan Tuhan kalau di sini dan melawan firman Tuhan gitu. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala itu harus dengan sabar dan lemah lembut. Itu pakemnya kita bersama, sepakat? Sepakat. Sepakat kan ya? Sepakat. Ya. Nah, sekarang ini nih anak-anak Gen Z. Anak-anak Gen Z. Anak-anak Gen Z yang Kalau menarik. bicara anak-anak Gen Z tuh walaupun kita udah ngomong lemah lembut tuh kurang lembut. Di mana juga kurang lembut gitu. Kalau kita ngomongin terus kan kemarin udah. Kok sekarang ngomong lagi gitu ya. Emang kemarin udah tapi belum dijalanin. Jadi sekarang ditegur lagi gitu ya. Nah, ini tuh tetap harus dengan sabar dan lemah lembut. Itu yang menjadi satu patokan yang kadang-kadang sampai sekarang belum juga bisa 100% dijalankan. Kadang-kadang kan kemarin dikasih tahu ayolah berubahlah, ayolah kayak gini. Nah, udah mulai nggak lemah lembut. Yang tadinya do udah jadi do tinggi. Ya, itu. Karena yang ditegur nggak berubah-berubah gitu. Tapi tetap kalau mama sih dari seginya mama harus tetap lemah lembut.
Itu patokan etika menegur dari orang Kristen. Jadi orang Kristen kalau menegur harus dengan lemah lembut. Tetap dasarnya tuh itu. Nah, ya, menarik. Mungkin Dasarnya mungkin kasih. kalau Om Daniel ada tambahan berkenaan dengan topik ini nih. Sekarang Ya, sedang sebetulnya dalam tadi kalau tahap saya ambil menegur. kesimpulan ya, seorang jemaat menegur seorang gembala, artinya kadang-kadang bukan, kita nggak bicara antara jemaat sama gembala, tapi dari bawahan ke atasan ya. Itu sebetulnya juga sesuatu hal yang menurut saya, kalau saya pribadi, sesuatu hal yang baik juga. Iyalah. Ya kan? Saya teringat di Amsal 9 ayat 9 itu mengatakan bahwa teguran bagi orang bijak itu akan membuat kita lebih bijak. Ya kan? Teguran kepada orang yang benar itu justru akan menambah pengetahuan. Coba bisa dibaca, Mika. Amsal 9 ayat 9. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Nah, ya betul. Ya, itu artinya kita tetap terbuka, harus terbuka saja ya dengan masalah itu. Nah, kalau kembali ke Gen Z, itu sebetulnya ada beberapa kriteria yang Gen Z itu yang harus kita juga sadari. Yang pertama adalah digital native, ya artinya mereka itu sudah terlalu terbiasa dengan hal yang digital, Betul. sehingga mereka bisa mencari segala apa yang mereka pengen tahu itu di internet, ya, dan itu belum tentu benar juga. Iyalah, Tapi jelas. mereka pengen tahu, dia cari di internet. Itu yang permasalahannya. Jadi mereka sudah memiliki satu persepsi sendiri mengenai kebenaran yang mereka inginkan. Jadi ketika ada teguran dari orang tua yang tidak menurut mereka sesuai, mereka pasti akan nggak akan ikutin. Itu yang terjadi kepada Gen Z, sehingga mereka mengulang-ulang lagi karena mereka nggak masuk ke dalam hati. Dan yang kedua adalah mereka itu adalah orang-orang yang bebas. Mereka ingin supaya pendapatnya didengar. Nah, kalau bisa teguran kepada Gen Z tidak memberikan kesempatan mereka untuk berbicara, itu nggak akan masuk dalam hati mereka untuk didengarin. Dan yang ketiga adalah mereka tuh harus perlu dengan komunikasi. Kenapa komunikasi? Karena mereka harus segala sesuatunya logis menurut mereka. Oh iya, iya. Ya Masuk kan? akal Iya. enggak? Harus Iya. logis seperti menurut mereka, padahal logis menurut mereka itu belum tentu logis menurut kita. Dan juga belum tentu benar. Belum tentu benar, Iya. dan belum tentu juga logis menurut apa ukurannya Tuhan, firman Tuhan. Iya, jelas. Dan ketika kita memberikan itu, itulah kenapa harus berulang-ulang. Karena pengertian itu tidak mereka masuk. Ya. Sehingga jangan bosan sama orang Gen Z, memang harus begitu. Dan yang keempat itu adalah ya mereka itu adalah orang-orang yang menuntut satu keteladanan. Iya. Itu yang paling salah satu yang utama Gen Z inginkan. Betul. Itu kan, sehingga waktu orang tua misalnya jangan bohong, tapi ya seperti biasa orang tua ketahuan berbohong, mungkin hal yang kecil ya, Iya. bilangin papa nggak punya uang ya, padahal punya uang ya, tapi saja gitu. Itu kan suatu hal yang itu Sederhana. dan Loh, katanya jangan bohong, kok bohong? Nah, ya itu dan sering. di gereja salah satu yang membuat Gen Z itu tidak ke gereja adalah kepemimpinan dari gereja itu sendiri. Gereja itu sendiri. Jadi Yang tidak menjadi teladan. ya, yang tidak menjadi teladan, betul. Artinya karena mereka menuntut itu kan. Jadi ya itulah yang menjadi salah satu yang harus kita lakukan kepada bagaimana kita menegur kepada Gen Z. Tapi jangan lupa ya, Gen Z itu juga jangan dibiarkan bebas liar. Betul. Ya Setuju. kan, dalam segala sesuatu itu Gen Z itu juga harus diajarkan firman Tuhan yang menurut ya firman Tuhan itu benar. Jadi kebenaran itu kan harus diajarkan juga walaupun menurut mereka tidak benar gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, makanya kan dalam Yehezkiel 3 ayat 19 itu juga dikatakan bahwa kita memerlukan tongkat, artinya harus ketegasan. Ketegasan dalam supaya kita mendidik mereka. Coba kita Yehezkiel. Oh, ini yang Yehezkiel 3 Ayat ayat 19 ya. 19, mau dari 18 atau? Boleh 18. Berarti ini kan 18, Mama 19. Boleh. Yehezkiel 3 ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia dan atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Ya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Ya.
Tapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Nah, Nah itu artinya juga bahwa kita juga punya kewajiban ya, kewajiban untuk menegur. Iya. ya. Dan dikatakan setelah gini, di dalam manajemen itu ada dikatakan begini, kalau kamu tidak memberitahu kesalahan orang lain, kamu berbuat kesalahan 2 kali. Iya betul. Ya kan? Itu artinya dalam dunia sendiri pun sudah sangat mengerti bahwa tidak menegur itu sebetulnya sudah kesalahan 2 kali. Kamunya salah, kitanya salah, dan orang itu tidak lagi berubah. Nah itu makanya kesalahannya 2 kali dengan tidak menegur itu. Nah oleh karena itu diperlukan teguran terhadap orang lain. Tapi ketika orang itu tidak mau mendengarkan, yang mau bilang apa? Ya sudah. Ya kan? Tapi kesalahan bukan sama diri kita lagi. Ya. Ya. Lanjut, Ma. Kalau Gimana, Ma? dilihat tadi yang berulang-ulang tuh genset berulang-ulang harus ditegur berulang-ulang. Sebenarnya kitab ulangan juga udah kasih tahu kan ya, Ya. bahwa kamu ajarkanlah itu berulang-ulang Ya, betul. pada anakmu kan kayak gitu. Nah, tapi kalau kita mengajarkan berulang-ulang hanya teori aja, itu tidak akan menempel. Betul. Tapi kalau kita ajarkan berikut diteladani, kita juga menjalankan itu akan menempel. Gitu. Contohnya kalau misalnya dulu anak-anak berantakan gitu ya, terus udah gitu kita bilang dia yang berantakin, tapi waktu kita bilang kalau main tuh udah main diberesin lagi lah gitu ya. Ini Mika nih Gen Z Ya. nah generasi Z. Jadi pada waktu disampaikan seperti itu, ayo kita beresin bersama, beresin, kita kembaliin lagi, saya bantu, dia terpaksa bantu. Iya kan, dia terpaksa beresin karena dia yang berantakin gitu. Iya, betul. Terus udah gitu, udah selesainya pasti sama ngomong gini. Tadi yang main siapa? Mika. Yang berantakin siapa? Mika. Yang bantuin, yang beresin siapa? Mama dan Mika. Mama salah nggak sih sebenarnya? Mama ngeberantakin enggak? Enggak. Tapi Mama juga beresin. Nah dia udah merasa, oh iya Mama nggak ngeberantakin tapi Mama bantu beresin gitu. Lain kali dia punya nggak enak nih nanti Mama bantu beresin lagi, cepet-cepet diberesin. Nah itu tuh pengajaran atau pelajaran kita menjadi teladan itu nggak usah banyak bicara, Betul. hanya dilakukan saja itu akan menempel. Iya. Ya. Menarik. Kalau membahas tentang Gen Z memang selalu menarik ya, karena mereka kan sekarang punya, memang tadi benar mereka adalah digital native, mereka punya segudang informasi yang mereka bisa dapatkan sendiri. Dan bagaimana kalau dalam hal menegur, ya memang harus berdialog. Tapi ya memang Tapi Mika, kadang-kadang memang diperlukan tongkat. Betul. Saya baru ketemu ayat yang gini ya, dikatakannya cukup keras di Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Arti pada dasarnya banyak ketidaktahuan orang-orang muda ya. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi ketegasan itu diperlukan. Jadi tanpa kita ada ketegasan kepada Gen Z, ya, itu Gen Z juga tidak akan pernah mendapatkan didikan. Tongkat itu kan bukan sesuatu harus Bukan sengaja pukulan, dipukul. bukan hanya pukulan, Iya. tapi tongkat itu yang menghibur. Coba, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku ya, ada di Mazmur kan? iya. Artinya tongkat itu juga bukan sesuatu, justru dengan adanya tongkat itulah yang juga membuat Gen Z itu mungkin kalau misalnya dalam konteks ini dia akan menjadi menghibur tuh artinya dia akan melakukan hal yang benar. Iya. Dia tidak akan terjebak dalam satu situasi di mana mereka akan mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupannya karena sudah dikasih tahu seperti tadi Pak Steven ngomong, ya kan, sudah dikasih tahu sehingga dia tidak terjebak di sana. Nah jadi betul tadi apa yang dikatakan, mendidik Gen Z itu membutuhkan satu hal tersendiri yang tidak seperti kita dulu dididik. Iya, tidak seperti waktu Mama masih kecil maksudnya. Ya, dididik itu kan banyak hak karena kita juga kriteria kita benar itu hanya dari orang tua. Iya. Tidak dari hal yang lain. Sedangkan Gen Z ini banyak Dari dari YouTube, dari semua. YouTube, Banyak, dari iya. kriterianya itu banyak sekali sehingga perspektif mereka itu begitu luasnya. Itu yang harus kita sempitkan dengan adanya kebenaran firman Tuhan. Iya. Ya kalau mereka bisa membaca YouTube, membaca di internet, dengerin YouTube, tapi tidak pernah baca firman Tuhan,
mereka pasti tidak akan tahu itu namanya kebenaran Iya, sejati. kalau sebagai orang Kristen pasti gitu ya. Harus. Betul. Firman Tuhan itu dasar untuk mendidik anak-anak dan itu perintah Tuhan untuk kita mendidik anak-anak kita gitu. Nah, jadi memang dalam hal ini sih mau generasi apapun gitu, Iya. itu mah harus diajarin soal Balik lagi firman Tuhan. tentang firman Tuhan gitu. Nggak bisa enggak gitu ya. Cuman memang zaman sekarang lebih repot, ngedidiknya tuh lebih repot karena banyak sekali yang kontra. Yang kontra dengan Alkitab itu banyak sekali. Ini loh, yang punya anak kembar yang sedang Nah, gimana itu mendidik iya, anak-anak gimana sekarang? mendidik? Kalau Pak Stefan gimana gitu? Apa yang menjadi kendala? Dulu kan Pak Stefan kan dididik dengan cara berbeda dong dengan Pak Stefan mendidik si kembar sekarang. Iya. Iya, mendidik kembar. Apalagi kembar lagi. Kalau saya lebih tertarik begini ya, saya pasti ya jelaskan tentang mendidik kembar. Kita kan poin bicara hari ini landasannya adalah moralitas kan. Ya, Etika betul. untuk Etika. etika Ya, menegur. Bagaimana kita Ya, mendidik? di dalamnya ada moralitas Betul. kan. Kalau kita lihat menarik sebetulnya kalau kita bahas tentang Gen Z ya, generasi di zaman sekarang dengan generasi zaman dulu. Tadi sempat dikutip oleh teman-teman tentang perundang-undangan di negara, perlindungan anak, Iya. hak asasi manusia, sehingga tidak begitu terbuka sekarang untuk orang misalkan mukul. Begitu mukul, di shoot video, Viral. posting viral, besoknya ketangkap, kan begitu. Nah, jadi kalau kita melihat zaman sekarang saya melihat ada pergeseran nilai menurut saya itu yang terjadi di zaman sekarang, sehingga generasi zaman sekarang lebih terlihat bebas sekali dibandingkan zaman kita dulu. Setuju. Lebih terlihat bebas. Kenapa itu terjadi? Saya mau bilang salah satu faktor sebetulnya adalah karena kebebasan itu yang dibangun oleh negara. Walaupun memang mereka, saya percaya tujuan mereka baik. Karena ada juga banyak orang yang menegur, akhirnya mengakibatkan anaknya itu stres, depresi, mati. Bahkan ada yang meninggal. Iya. Iya, Ya, dulu ada yang kasusnya meninggal, Ari ada itu yang ya. ada yang meninggal karena memang terlalu keras dipukul, ada yang bunuh diri. Bunuh diri itu banyak banget. Karena ditegur terus. Nah, kita ingat kejadian baru sekitar setahun yang lalu di jalan layang menuju ke Cimahi itu, Cimindi, seorang yang anak muda yang gantung diri. Itu kan karena terlalu orang tua memaksa, mendidik terlalu berlebihan sehingga dia tidak kuat menghadapi itu. Disuruh berprestasi, Iya, dia tapi tidak kan ditegur kuat. terus, Iya, ditegur kamu ditegur begini, terus. kamu begitu, kamu begitu. Nah, sehingga ya mungkin undang-undang ini bagus untuk memberikan perlindungan, tapi justru menjadi bumerang juga karena akhirnya kelihatannya ada banyak orang yang takut untuk melakukan teguran itu, Iya. sehingga anak-anak muda zaman sekarang Bebas. terlihat Dibiarkan. lebih liar. Iya. Terlihat lebih. Makanya kita harus mendasarkan pembahasan kita pada kesempatan ini menurut perspektif Alkitab. Alkitab, betul. Kebenaran. Apakah karena sudah ditegur begitu, sudah dilarang begitu, tidak boleh menegur? Kita sudah sepakat tadi, tidak Oh, begitu. tidak begitu, iya. Tidak Iya, begitu. harus Pak Daniel tetap. bahkan memberikan ayat yang begitu bagus tentang tongkat. Tongkat itu mendidik, mengajar, mengarahkan, membina, supaya anak-anak muda itu terarah hidup mereka, tidak melawan orang tua dan sebagainya. Nah, kalau kembali kepada konteks saya sebagai orang tua yang mendidik anak, saya terus terang cukup keras di dalam mendidik anak saya. Tapi keras itu tidak kekerasan. Iya. Keras bukan kekerasan. Main tangan, Iya. ya kan pukul. Kalau zaman dulu kan, waduh, zaman saya dulu wah, astagfirullahaladzim. Nah, sekarang Maksudnya Jangan nanti orang tua kita pernah dilaporin. dipukul. Maksudnya orang tua mukul-mukul gitu. oh nggak pernah Bu, nggak pernah terhitung lagi, Soalnya kalau saya nggak pernah dipukul. nggak terhitung Bu. Karena bandel ya. Bandel, Kalau saya saya mengakui bandel. ditegur, saya tapi nggak pernah Satu dipukul. kali saya berantem dengan teman di kampung, usia masih SMP. Jadi teman saya yang satu megang dari belakang, dipiting dari belakang, saya dari depan, pupak. Informasi itu tembus ke orang tua, dihajar dong bang, dihajar habis-habisan gitu ya, karena nakal. Nah itu memang kasus lain ya, tentunya harus di. Nah artinya zaman sekarang saya mendidik anak saya misalkan ke kembar, dalam hal
pergaulan. Saya selalu menekankan, jangan sampai salah memilih teman. Hati-hati di dalam bergaul karena mereka sudah semakin dewasa, apalagi sekarang masuk kuliah. Itu betul-betul diwanti-wanti terus. Saya bilang ke mereka, papi tidak menekan kalian melakukan menurut apa mau papi. Tidak. Kalian punya hak bebas untuk menjalani hidup, tapi di dalam kontrol saya sebagai orang tua. Kontrol. Oh, kalau ini masih oke. Kalau ke sana kayaknya mengarah ke hal yang berbahaya. Di situ kontrol. Makanya kontrol penting sekali dari orang tua. Kalau waktu zaman kecil saya kayaknya sama dengan gaya ibu ya dalam mendidik. Ketika dia melakukan kesalahan saya pukul. Pukulnya dalam batas kewajaran ya, sekali pukul. Lalu tanya, kamu tahu kenapa dipukul? Tahu Pi, karena tadi saya begini. Nah, mau diulang lagi nggak? Nggak. Itu saya memang karena saya belajar tentang hal itu. Jadi sekali lagi kalau kita bicara tentang dalam menegur, saya punya satu ayat lagi di dalam Alkitab yang masih nyambung dengan apa yang saya sampaikan di Amsal tadi. Tapi ini yang bicara Tuhan Yesus sendiri. Coba nanti Mika baca dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Ya, betul. Apa di situ Wahyu dipakai pasal kata? 3 ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Katanya nggak boleh hajar. Dilarang menghajar. Nah, ini harus kita jelaskan dengan benar kata hajar di sini apa sebetulnya? Apakah kata hajar di sini kekerasan? Bukan. Pukul pakai kayu? Bukan. Di situ kata hajar di situ mengarah kepada istilah mendidik, mengajar, mengarahkan, membimbing orang itu kepada jalan yang benar. Jadi kalau pakai perspektif Pak Daniel tadi tentang tongkat, benar di Mazmur 23 itu. Tongkat itu untuk mengarahkan domba-domba. Iya, tongkat gembala. Tongkat gembala supaya dia tidak tersesat. Iya, Pernahkah kita melihat gembala memukul domba? Petak. mati. Domba nggak bisa dipukul. Itu binatang yang perasaannya itu nggak bisa gitu loh. Nah, tapi dalam kiat-kiat mendidik, ingat, kekerasan tidak boleh digunakan di dalam pendidikan, tapi ketegasan diperlukan di dalam mendidik anak. Ketegasan, orang tua punya prinsip. Betul kata firman Tuhan tadi yang disampaikan Pak Daniel, orang muda itu banyak bodohnya. Iya. Banyak Bodoh bodoh itu bukan artinya dia tolol gitu Bukan kan. bodoh itu Tapi bukan karena berarti karena kemudaannya dia tidak punya Iya, pengalaman, iya, punya itu. pengalaman. punya banyak pengalaman. Belum ada Ini hikmah. banyak bodohnya bukan bodoh di sekolah atau orang dungu, bukan. Tapi orang tua lebih banyak pengalaman. Iya, itu dia. Jadi ketika saya bilang jangan minum itu nak, karena saya sudah alami, lu belum gitu ya. Gue udah ngalamin gitu loh. Jadi kita orang tua memberikanlah edukasi yang sangat penting dalam pendidikan. Karena ingat generasi muda itu adalah tonggak akhir dari bangsa dan gereja. Gereja tanpa generasi muda mati. 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 Iya. Bangsa tanpa generasi muda Mati. selesai. Iya, betul. Generasi muda harus diselamatkan dengan cara apa? Didiklah mereka dengan sebaik-baiknya. Landasannya adalah mengasihi mereka supaya mereka menjadi generasi penerus yang Amin. Kalau aku lihat ya dari tadi kan kita bahas tentang gembala generasi muda gitu. Ya. Kalau Mika selalu mengagumi seorang tokoh namanya Timotius. Oh, Kalau iya. Timotius itu kan dia kan gembala muda kan. Ya. Betul. Nah, jadi kalau di dalam 1 Timotius 5 ini ada ayat 1 sampai 2. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Jadi meskipun Timotius adalah seorang gembala yang masih muda gitu, dia bisa menegur, tapi ada etika-etikanya. Dia bijak Iya, namanya. bijak kan? Bijak. Paulus menekankan kepada Timotius untuk kamu itu sesama saudara di dalam Kristus, kamu harus menegur. Mau itu bapak-bapak, mau itu ibu-ibu, tegurlah sebagai bapak. Padahal dia Tegurlah ditegur sebagai keras sama ibu. Paulus lah ya. Iya, Tapi dia betul. tidak menjadi begitu, dia justru tetap bijak di dalam menjadi seorang pemimpin. Betul. Paulus ini bukan orang lemah lembut, bukan. Iya. Oh, Paulus mah orang tadinya kan orang radikal. Sekeras-kerasnya kita, dia lebih galak. Gitu. Pasti dia lebih galak. Cuma yang Mika lihat di sini adalah bagaimana seorang anak muda ini juga bisa menegur Iya, apa pasti. namanya menegur orang yang lebih tua walaupun itu juga ada etikanya tadi sebagai bapak gitu loh. Jadi maksudnya untuk anak-anak muda ya yang mungkin ada viewer yang merupakan anak-anak muda gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa pungkiri bahwa anak-anak muda tuh punya ide-ide yang luar biasa. Kreativitas yang luar biasa, Oh, iya, masukan jelas itu, gitu jelas kan. itu. Nah, itu bagi para orang-orang tua jangan
apa ya? Kalau ke anak-anak muda tuh jangan kayak oh kamu mah apa sih gitu. Padahal mungkin dia punya masukan, mungkin dia punya teguran mungkin kan kalau tadi kan loh katanya papa kok ngajarin jangan bohong kok papa bohong. Nah, itu kan teguran dari orang muda gitu loh. Iya. Nah, tapi kan ada banyak orang tua yang udah mengabaikan gitu. Nah, jangan. Mungkin gitu. benar, sorry Mik. Mungkin pertanyaan begini, kan kita tadi bahas orang tua negur anak. Boleh nggak anak negur orang tua? Boleh. Boleh. Kan tadi udah. Sebagai bapak. Nah, itu. sebagai Maksudnya kita tidak Tapi boleh kurang ajar banyak juga. orang tua memposisikan diri itu sebagai raja. Eh, Gua nggak boleh diusik. Nah, Lu itu. anak, gua orang tua. Padahal dia salah. Kayak tadi bilang kan, jangan apa tadi? Jangan bohong. Jangan bohong. Hmm. Bapaknya bohong kan. Lalu anaknya bilang, "Papa bohong." Karena tersinggung dipukul anaknya. Kamu ini ya. Nah, itu dia. Wah, kacau tuh. Nah, itu kan Itu kacau. fakta real loh. Fakta real tapi itu Jadi terjadi. kita coba edukasi untuk orang tua juga yang dengerin Iya. podcast ini. Ya, podcast ngobrol Berarti ini. bukan hanya orang muda yang bodoh ya, orang tua juga ada. Ya, ada. Kalau Kadang-kadang orang ada. tua bodoh, kalau orang muda bodoh ada di Alkitab. Kalau orang tua bodoh nggak ada di Alkitab. Jadi bodohnya minta ampun. ada di Enggak, Alkitab enggak, namanya ada. bebal. Bebal. Nah, tapi tadi kita sudah sangat menarik tuh. Tadi ada tentang bagaimana gembala menegur jemaat, ada orang tua menegur orang muda, ada orang muda menegur orang tua. Ada juga tadi etikanya yaitu harus jangan di tempat umum gitu Tapi kan. itu kan bagus, etika yang pembuka bagus. Pak Daniel Pembukaan tadi tadi itu oke, bagus, ya. keren. Jadi maksudnya jangan di tempat umum, Ada step-stepnya jangan, gitu. ada step-stepnya dan ada etikanya. Gitu. Dan bagi anak-anak muda sekali lagi dan juga bagi kita semua, orang menegur itu. Jadi kalau ada tadi kan lebih baik teguran yang nyata-nyata, ya kan? Daripada kasih terus. Nah, ini sekarang ini kan zaman banget yang namanya ini ya, hibah. Apa? Gibah. Apa Gibah itu cerita. Gibah itu cerita di belakang. Iya, cerita di belakang. Jadi misalnya ada orang yang jelek nih, sifatnya jelek, Iya. kita Gosip. gibahin di belakang, gosipin di belakang. Iya. Nah, itu tuh tidak akan mengubah apapun. Iya. Kalau kita menegur, mungkin itu sakit. Iya, betul. Tapi itu akan mengubah Iya, dia menjadi betul. lebih baik. Jadi daripada kamu cerita dia di belakang, lebih baik di depan mata dia kamu tegur. Iya, Iya, dengan betul. etika-etika yang Ya, tadi dengan berlaku etika pasti. gitu loh. Cuma daripada diceritain di belakang, tahu nggak yang si sana begini-begini. Kenapa nggak datang ke dia nang? Kamu tuh begini loh. Kan lebih baik itu. Iya. Betul. iya. Jadi bagi anak-anak muda, ubahlah konsep ditegur itu sebagai sebuah hal yang dimana orang tua tuh menunjukkan kasihnya Betul. kepada kita. Saya juga orang muda, saudara. Saya juga banyak menerima teguran-teguran dan itu tidak mengenakan. Betul, kawan-kawan, itu tidak mengenakan. Tapi itu akan membantu kita untuk apa tadi? Untuk keluar dari kebodohan yang ada tadi. Karena ya kita tidak bisa pungkiri ya, kawan-kawanku semua bahwa orang tua juga mereka udah punya pengalaman yang lebih banyak. Jadi ya harus menghargai teguran-teguran itu. Makanya sudah makan banyak garam. Betul. Saking banyak garam darah tinggi. Ya itu. Jadi marah-marah. Nah, jadi kalau saudara menerima teguran itu bukan artinya saudara dijajah kembali karena gimana, bukan, itu bukan dijajah, itu saudara sedang dikasihi. Kita semua sedang dikasihi dengan cara apa? Dengan cara ditegur. Iya. Memang tidak enak, tapi itu akan membawa kita kepada jalan yang sebenarnya, yang benar gitu. Kalau kita menegur berdasarkan etika firman Tuhan ya, karena kita belajar tadi konteksnya adalah kekristenan. Jadi kita harus berpatok pada firman Tuhan. Jangan anggap firman Tuhan ini isinya hanya berkat-berkat dan berkat, tapi di sini juga ada teguran-teguran yang luar biasa kepada orang-orang yang hebat begitu. Jadi ya kalau misalnya saudara sekarang masih mengalami teguran dari orang tua, masih mengalami teguran dari guru, bersyukurlah karena mereka mengasihi saudara Amin. semua. Siap? Itu dia tentang etika teguran ini cukup sangat menarik. Nanti untuk waktu yang mendatang kita akan berjumpa kembali dalam tema-tema lain yang tentunya akan sangat memberkati kita semua. Dan untuk saudara sekalian yang menemukan bahwa wah ini ngobrol kali ini sangat memberkati saya, boleh di-share kepada teman-teman lain yang mungkin selalu mengalami teguran, mengalami apa, ini loh kamu dengarkan ini, teguran tuh ternyata dia tuh mengasihi kamu loh, dia tuh sayang sama kamu. Nah gitu, boleh di-sharingkan. Kemudian jangan lupa klik like dan juga tombol subscribe-nya diklik dan tombol loncengnya diklik agar tidak ketinggalan video-video ngobrol selanjutnya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, boleh banget ditulis di kolom komentar di bawah. Karena kita akan membacanya dan siapa tahu usulan saudara dapat menjadi tema ngobrol-ngobrol berikutnya. Amen. Oke, untuk itu acara ngobrol kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati.